Oh, tadi, Kenapa ini bang? uh, Sorry, saya pengen nanya lagi nih bang. Kenapa harus hmm, melalui PhD ya? Misalnya company kan dia pengen research di suatu bidang. hmm, Kenapa tidak bisa melewat misalnya profesor yang memang udah di university itu mau postdoc misalnya atau hmm, mau research sendiri gitu? Maksudnya hmm. kenapa harus hire lagi PhD student gitu bang? Iya, ini salah satu kenapa saya alasan ketiga, kenapa saya cuma mau PhD di Nordic country. Oh oke. Alasan ketiga soalnya kebanyakan company di Denmark atau di Nordic country itu mereka sangat appreciate dengan PhD degree. Gitu. Mereka sangat-sangat appreciate dan itu cukup banyak mereka yang dan salah satu yang saya suka nih ya, kenapa saya ambil PhD di Denmark atau Nordic country ya, karena mereka menganggap PhD itu work experience. Oke. Menarik. Bukan education Bukan lagi, mereka education menganggap itu work lagi. experience. Jadi Hmm. efeknya Dan, apa? Contohnya nih, waktu saya nego gaji nih di perusahaan sekarang, Mhm. mereka memasukkan PhD saya sebagai work experience. Itu artinya saya istilahnya udah, walaupun saya PhD, Tiga saya tahun dianggap 3 bekerja. year senior. Uh, Hmm. 3 year senior artinya levelnya juga sama gitu Itu dengan yang udah 3 tahun bekerja. berlaku ketika mendaftar kerja di Nordic countries. Just, All Nordic iya, countries. iya, bisa dibilang gitu. Soalnya mereka punya sistem PhD sama. Jadi kenapa saya ngotot buat kalau saya itu saya, oke, kalau mau PhD cuma mau di Nordic countries. Nah, jadi kenapa bilang kebanyakan mereka meng-hire PhD ya? Mhm. Bisa dibilang karena PhD itu murah sih. Nah, gaji itu murah. Terhitung murah itu ya. Berarti tadi kalau saya dengar benefitnya banyak banget ya bang. Tapi kalau Iya. misalnya kita mau bicara soal minusnya nih sekarang bang. Hmm. Iya. Misalkan kan tadi abang membandingkan antara UK University and UK US and Nordic Hmm. countries kan. Hmm. Apakah minusnya cuma ini doang, cuma kalah ranking aja, kalah university ranking doang gitu. Hmm. Apakah Minus ya itu atau secara sistem pendidikan juga berbeda? menurut saya gimana ya? Mungkin karena sistem pendidikan dan industrinya berbeda ya. Jadi mereka saya dulu pernah nanya ke profesor di NTNU, kita tuh rankingnya kok di bawah banget, misalnya kayak level 150 gitu, itu Mhm, 100 terbaik dunia, di NT itu 100 sekian gitu kalau nggak salah. mhm, Terus mereka bilang, profesor itu waktu tanya, kami tidak terlalu peduli dengan ranking katanya di Norway waktu itu. mhm. Karena kenapa? Soalnya karena bagi kami yang penting itu adalah membangun relasi yang kuat dengan industri. Mmm, Dan mereka nggak, apa ya, mereka bilang, dan saya sih akuin bahwa hubungan academic and industry di Nordic countries itu sangat tinggi ya. Bisa dibilang itu suatu hal yang biasa banget kalau kampus itu minta minta research-nya di universitas, dan itu universitas. salah satu membuat Nordic countries itu kebanyakan teknologi dipakai itu state of the art. Jadi teknologi Mmm, baru yang baru keluar dari kampus itu company di Nordic countries itu udah pakai. mmm, Mereka jadi kayak apa ya? Jadi karena tadi mereka punya relasi yang sangat bagus eh, di di industri dan akademiknya. Terus minusnya sih yang saya pikirin itu cuma satu, yang mungkin biaya hidup mahal. biaya Itu hidup sih yang mahal udah itu. minusnya. Ya Oh, sebenarnya oke. ini itu artinya gimana ya? Hmm, Jadi sebenarnya harus mungkin tidak nggak berpengaruh terlalu. tidak terlalu berhubungan dengan, quality kampus, quality educational quality dari kampus itu kan Enggak, sebenarnya? saya sih bilang sistem di Nordic country itu beda sama negara lain. Saya itu bilangnya mereka itu nggak terlalu peduli sama negara luar. Saya bilang sih gitu. Oh. Makanya ranking itu kan sebenarnya kan buat itu ya, buat membandingkan antar negara atau apa lain. Nah, Iya. di country itu mereka nggak terlalu punya concern negara lain tuh mereka mandangnya gimana sih. Soalnya Mmm, mereka udah percaya sendiri dengan apa yang mereka lakukan sekarang itu it works gitu. Biasanya perusahaan lokal atau kecil di daerah Norway itu mereka tidak membedakan berdasarkan nationality.
Cuman ada cumannya. Biasanya perusahaan lokal itu ada kendala di bidang language. Oke. Jadi ada requirement you need to have a good Norwegian or an English skill atau di Denmark good Danish and English skill gitu. Soalnya tadi itu lebih karena mereka ingin karena mungkin di perusahaan itu kebanyakan pakai bahasa Danish, jadi mereka agar kita nggak beda sendiri gitu loh, gitu. Oke. Tapi mereka asalkan kita bisa bahasa Norwegian atau Danish untuk perusahaan itu ya, perusahaan lokal itu mereka nggak terlalu masalah. Dan banyak banget orang Indonesia ataupun orang-orang asing itu yang belajar bahasa Norway atau bahasa Denmark itu buat supaya mereka bisa mengfulfill itu sih bahasa language. Cuman tadi kenapa saya bilang untuk multinational company mereka kebanyakan itu nggak ada requirement buat bisa Norwegian atau Danish. Tapi kalau untuk daily life perlu nggak belajar bahasa sana? Saya bilang sih hampir nggak perlu ya. Kenapa saya belum bisa banget bahasa Inggris sekarang? Soalnya secara daily life itu hampir semua orang di sini itu bisa bahasa Inggris sih. Berarti ini salah satu yang. Berarti ini tipe negara seperti negara Belanda ya bang ya? Iya. Saya bilang Nordic countries itu salah satu negara dengan kemampuan bahasa Inggrisnya itu salah satu yang top di Eropa lah menurut saya. Hampir sama level sama Belanda ya. Jadi kalau kita belanja grocery, kita belanja apapun, itu hampir kita bisa ngomong bahasa Inggris. Bisa ngomong ya. Dan mereka ngerti. Boleh ini nggak bang? Kita share screen lagi. Oke. Boleh kasih lihat bang, info kalau mau apply PhD. Nah, di mana kita bisa ngeliat list PhD project-nya nih bang? Nah itu. Di vacancy coba cek ada position, coba ganti jadi PhD. Academic. Bukan, academic di bawah. Itu udah. Udah, iya. Udah. Search aja. Itu ada kan PhD candidate, with him, bla bla bla. Ini kok PhD bacanya research, bla bla bla. Ya. Oh ini ya PhD candidate within friction reduction, bla 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 bla. Iya. Ya, dan banyak di bawahnya lagi. Postdoctoral PhD position optical bla bla bla. Oh berarti dari sini aja ya. Ada show all banyak. Hal yang sama dengan untuk di DTU juga bisa. DTU tadi. Coba kalau saya coba cek DTU PhD vacancy coba. Oh gini, PhD scholarship, ini bla bla bla, semuanya ini. Oke, berarti tinggal apply dari sini aja. Coba buka satu. Jadi di bawah coba lihat ada dia requirement dan lain-lain. Experience test, jadi basic qualifications dan salary and appointment. Dan sampai coba cek ini juga ya, salarinya segala. Coba cek misalnya tadi di Google DTU PhD salary. Soalnya mereka open banget masalah ini itu DTU PhD salary. Nah itu. Salary paid to PhD students. Aduh. Wow. Ya, itu 7.000-an. Itu gross ya. Gross. Jadi netnya sekitar 19.000-an. Dan itu 19.000. tergantung senioritas kita. Senioritas maksudnya gini, jadi itu pengalaman kerja setelah master. Oh gitu. Jadi apply-nya pas kapan ini ya? Kalau artinya nggak ada pengalaman kerja ya. Oke. Kalau 0 itu nggak ada pengalaman kerja. Jadi habis master langsung PhD ya. Oh, oke, mantap. Jadi kalau soal requirement segala macam bisa langsung lihat di tiap project-project tadi ya, Bang. Tiap link project-project tadi. Ini kayak qualifications. Itu untuk qualification untuk dapat salary-nya itu sih. Kenapa? Ya qualification untuk PhD umumnya. Jadi ada harus 120 CTS gitu. Sorry, itu masternya. Oke, menarik. Application-nya segala macam semua ada di sini. Iya. Nah, kalau overall apa aja nih yang paling menantang dari
PhD application yang paling sulit lah menurut abang saat itu, Eh, yang paling harus ada makan waktu misalnya untuk dipersiapkan. itu PhD misalnya itu cuma 2 tahap. Pertama administrasi, kedua interview. Dan itu Mhm. waktu saya nge-apply PhD itu semuanya selesai dalam waktu 1 bulan. Setelah Oh iya, wah cepat sekali. hmm. Ini untuk misalnya PhD ya, misalnya Mhm. requirement-nya untuk administrasi itu tentu CV, Ya. habis itu transkrip diploma, Mhm. dan ada syarat kedua, syarat keduanya minimal tesis masternya Mhm. itu grade-nya minimal B. Tesis Jadi masternya. kalau misalnya tesis master grade-nya C, itu udah pasti lewat lah. Ini Nggak grade mungkin minus. ECTS. Yes, yes, ya. Oke, Itu oke. minimal B. Terus habis itu setelah transkrip, motivation letter. Ya. Nah, ini penting banget bagi DTU ya, soalnya tadi mereka ingin supaya karena tadi durasinya pendek, cuma 3 tahun, Mhm. mereka ingin orang yang bakal PhD ini punya motivasi yang kuat untuk research dan punya background yang kuat di PhD-nya. Oke, Soalnya tadi mereka oke. ingin kita harus mengelaborasi kita bidang kita apa, pengalaman kerjanya apa, research sebelumnya apa, dan kita harus menunjukkan bahwa kita benar ingin menyelesaikan ini dalam 3 tahun. Jadi kita Hmm. harus bikin ya, oke, kalau bisa di filter itu bilang tadi kayak kita udah tahu ya proyeknya apa ya. Jadi Mhm. kita sebenarnya mereka ingin lihat planning kamu selama 3 tahun itu apa untuk proyek Mhm. ini gitu. Karena Mhm. tadi tanggung jawab selesai atau enggaknya kan di PhD student ya. Ya. Jadi walaupun supervisor dia bilang oke, kita ini batasannya, ini jalannya lah ya. Cuman kamu yang PhD student harus menentukan oke, kita kapan stopnya, kita kapan istirahatnya, kita Mhm. kapan ya. Jadi setiap PhD student kan beda-beda ya kemampuan untuk terus-terusan riset atau apa, misalnya butuh break dulu misalnya setahun gitu. Ya itu, jadi mereka kita harus menjelaskan oke, kita planning kita untuk project ini seperti apa dan apa yang mendukung dari background kita untuk project ini gitu sih. Transkrip Recommendation letter. letter, recommendation letter ya, dan itu saya saranin dari profesor ya, dari kampus yang lama sih. Soalnya kan Hmm. tadi mereka ingin tahu apakah kita punya kemampuan research untuk PhD ya. Mhm. Apakah dan kalau bisa satu dari profesional untuk membacking kita pengetahuan kita tentang bidang project kita itu. Kalau tempat Jadi bekerja, boleh, bos, tapi manager. yang yang tahu kita ngapain Mhm. dan juga tahu kita yang mengendorse kita untuk bidang yang kita bakal PhD Hmm. gitu sih. Oke, oke. Yang keempat ya bank statement. Bank Yang statement. kelima bank statement. Jadi kita harus tahu, kita harus mendokumentasi kalau kita punya uang 116.000 kroner. English-nya, Bang? English requirement? Ya, English requirement itu tergantung jenisnya sih. Cuma ada di websitenya NTNU misalnya itu untuk TOEFL itu minimal 90 Mhm. IBT ya. TOEFL IBT, IBT ya. 90 dan TOEFL yang paper base itu 600 nggak salah. Untuk master misalnya itu perlu mungkin kita kasih tahu kalau mereka itu seleksinya lebih ke GPA ya. Oh, gitu. Jadi pertama mereka lakukan itu mereka ranking GPA-nya. Itu GPA bachelor-nya berarti. Iya, GPA bachelor-nya. Heeh. Habis itu mereka bakal ya cut point di mana. Habis itu mereka bakal cek apakah masuk requirement English ataupun buat financing-nya. Jadi kalau Itu setelah itu, setelah sebenarnya GPA itu berarti ya. iya, jadi Oke. menurut saya nggak terlalu bermasalah kalau misalnya misalnya TOEFL IB 90 itu nggak terlalu bermasalah asalkan lolos requirement aja. Sorry, buat PhD, Iya. kalau kita masternya itu English language, itu kita nggak perlu English requirement lagi. Kalau misalnya, Contoh, kalau masternya dari kampus yang English language. iya, contoh misalnya Excel nih, Iya. mau apply master di Nordic itu bakal nggak ditanya English requirement lagi. PhD ada exam gitu juga nggak sih? Kalau PhD. Ada Eh, kuliah dan exam nggak? Dua pertanyaannya itu. iya,
Itu pertanyaan yang berbeda sih. So, Nah, ini, PhD itu harus minimal ada 30 CTS selama 3 tahun. oke. Jadi istilahnya itu 30 CTS itu istilahnya satu semester kuliah Satu semester biasanya. kuliah. Jadi cuma satu semester doang dari 3 tahun. Jadi 6 Mhm, bulan dari 3 tahun. mhm. Nah, kebanyakan PhD course di Nordic itu biasanya nggak ada examnya. Nggak ada exam ya? Jadi kita handle report udah selesai gitu doang. Kenapa? Uniknya di Nordic countries, uniknya Ya, nih, kalau misalnya ngambil master di Nordic country, di Norway ya, saya tahunya, di Norway, nggak ada sidang. nggak ada sidang. Oh, Iya. Jadi kok kita bisa? nulis tesis, master, Hah? submit, udah selesai. Berarti report Nggak aja, ada nggak sidang. ada presentasi. Nggak ada. Oke. Kalau misalnya PhD di one of the Nordic countries, itu Mhm. bisa juga nggak sih Bang, peluang kerjanya setelah lulus itu untuk di Nordic country yang lain tuh lebih besar juga? Maksudnya kita nggak ngomongin Nordic country yang sama ya, misalnya Iya. Abang dari DTU, katakanlah Mhm. pengen kerja di Iceland gitu, misalnya ambil contoh. Mhm. Itu ada Sebenarnya privilege juga? saya nggak bilang privilege secara tertulis ya. Saya bilang itu lebih karena mereka tahu kualitasnya sih. Oh, Mereka tahu kualitasnya. DTU, NTNU, dan mereka tahu what they are about gitu. Jadi menurut Mereka saya udah sih, familiar sama university alumni-nya ya, kayak gimana. iya, mereka juga mungkin banyak alumninya yang kerja di mereka, atau jadi mereka lihat oke, menurut saya lebih ke arah itu ya. Mereka tahu kualitasnya sih. Mereka nggak bilang kalau harus dari DTU, harus dari itu bakal dapat chance lebih gede, nggak. Tapi saya ngelihatnya mereka lebih percaya untuk Nordic countries. Mereka percaya kalau kita lulusan Nordic countries. Bang, boleh di-share nggak kira-kira apa sih ketika kita apply Hmm. admission ke Norway Hmm. atau both NTNU and DTU Hmm. itu kriteria orang seperti apa sih yang mereka cari dari application kita itu, dokumen yang kita submit, apa yang menurut abang tuh paling menarik bagi mereka nih kriteria orang seperti ini sehingga chance masuknya tuh lebih gede. Hmm. Ini tips juga buat Ya, teman-teman yang mau bikin application nih. eh, kalau buat tergantung dari master PhD ya. Kalau Hmm. master itu mereka lebih ke GPA. Oke, Jadi GPA. lebih ke Ya. GPA dan ke linearitas studi. Oke. Jadi maksudnya apa ya? Kalau misalnya lebih light, lebih linear, lebih bagus, dan kita punya di motivation letter ya, itu kita tahu abis master itu mau ngapain. Tapi kalau misalnya Itu ada teman-teman yang dari jurusan misalnya engineering pengen ngambil MBA gitu, apa kamu mungkin kan, Bang? saya nggak tahu MBA ya, cuma yang saya tahu di engineering itu mereka sangat peduli dengan linearitas. Hmm. Jadi susah banget misalnya mau ngambil petroleum nih. Tapi Hmm. kita S1-nya misalnya dari IPS apapun itu. Itu Hmm. agak susah sebenarnya. Dan mereka bakal lebih prioritasin yang linear gitu loh sih. Hmm. Ada tips nggak Bang ketika kita udah bikin selesai nih, bikin motivation letter, sebelum kita Hmm. submit, kira-kira gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya motivation letter kita nih kayaknya udah cukup bagus nih untuk kita submit di application kita? Apakah harus Kalau proofreading juga? ya saya sih bilang ya, coba kasih motivation letter-nya ke teman sejawat yang sebidang. Sejawat yang sebidang, oke. Coba yang sebidang sesuai projectnya. Misalnya kita punya teman nih yang udah pernah kerja lama di bidang yang kita mau PhD. Kita Oke. kirim aja apakah motivation letter-nya. Kalau misalnya kamu nih, misalnya teman kita nih, kalau misalnya kamu lagi mau meng-hire seseorang nih, apakah dengan membaca motivation letter ini kamu tergugah misalnya itu buat meng-hire saya, soalnya gini, bisa nggak melihat bahwa saya benar-benar passionate nih dengan bidang ini gitu, bisa nggak Iya. ngelihat gitu loh. Kalau Hmm. misalnya teman kita bisa, oke, ini kelihatan banget kamu sangat passion di bidang ini dan itu kalau bisa dibilang gitu, menurut saya itu cukup bagus sih. Tadi saya baru ingat, abang kan udah berkeluarga ya? Iya. Itu apakah istri dan anak ditanggung juga visa gitu, transport, Hmm. tiket pesawat Hmm. itu berbeda? Maksudnya ada benefit lebih untuk yang misalnya pergi PhD-nya single gitu, Iya, keluar dari tentunya kampus ya. ya
ya, Atau benefitnya dari ada ya. iya. Dalam artian gini, kita kan kalau yang employed PhD kan ada dapat salary ya. Iya, heeh. Nah itu kita bayar pajak. Heeh. Karena itu salary jadi kita bayar pajak. Iya. Dan kalau kita punya tanggungan istri atau anak itu, kita punya keringanan pajak lah istilahnya. Oh, ada Jadi keringanan kita pajak. Oke. net-nya lebih gede kalau kita punya istri yang nggak bekerja ya. Kalau bekerja nggak ada keringanan pajak soalnya gaji gede. Kalau dua kerja berarti dua-duanya gaji gede istilah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya cuma satu kerja itu ada netnya naik lah istilahnya. Nggak banyak sih, cuman lumayan lah buat ngover biaya hidup. Oke. Dan kalau punya anak itu kita dapat tunjangan anak setiap bulannya dari pemerintah Denmark. Dan itu buat mengcover biaya daycare dan bisa mengcover biaya hidup anaknya. Jadi Wow. itu Bagus juga ya. Ya, jadi nggak langsung dari kampusnya, cuman dari pemerintah Denmarknya cukup banyak dapat benefit, istilah namanya family benefit gitu lah. Dan anaknya dapat pendidikan gratis. Di Denmark kan sekolah gratis ya dari SD sampai S3, bahkan sejak S2 dikasih gaji malah. Jadi itu gratis itu semua orang. Jadi ya tadi kalau visa juga berarti visa disponsorin. Visa disponsorin buat semua anggota keluarga ya, kalau nggak salah ya. Jadi reimburse sih, jadi kita bayar duluan. Kira-kira boleh closing statement nggak Bang nih untuk terutama untuk para anak-anak muda di luar sana yang masih ingin masih passionate dan highly motivated untuk pursue higher education di luar negeri, khususnya di Nordic countries. Iya. Saya sih ingin memberikan kayak statement walau higher education is an investment. Itu sebuah investasi yang baik itu secara waktu ataupun biaya. Itu artinya apa? Kalau nama investasi, maka itu bisa hasilnya kita berbuah manis atau berbuah buruk. Kenapa saya bilang gini? Karena gini, higher education do not guarantee you will have higher salary. Itu mau S2 mau S3 itu tidak menggaranti kalau kita dapat kerja yang lebih bagus ataupun dapat posisi yang lebih tinggi. Mungkin PNS beda kali ya, soalnya PNS kan emang ada levelnya ya. Iya, couldn't agree more. Iya. Cuman kalau misalnya di swasta, apalagi di Indonesia, itu tidak ada garansi kalau kita setelah lulus S2 atau S3, apalagi S3 ya, saya bilang S3 itu hampir sudah bilang kalau kita di swasta hampir nggak ada gunanya, saya bilang gitu. Tidak ada relevansi yang Indonesia ya, begitu ya Bang ya? Iya, saya bilang malah bisa jadi kita lebih susah dapat kerja setelah semakin S3 dibanding setelah S2. Betul. Karena soalnya kita bilang overqualified ataupun kita nggak butuh S3 buat kerjaan ini, jadi bisa jadi lebih susah. Dan tadi makanya bilang gini, yang jadi setiap kali kita mulai investasi, kita harus berpikir matang-matang, ini kita bakal berbuah manis atau enggak. Dan apalagi kalau kita biayanya sendiri ya. Jadi jadi saran saya adalah ketika melakukan higher education, kita harus pikirkan long term goal-nya apa. Apakah kita akan bekerja balikin manfaatnya ketika pulang ke Indonesia, misalnya mau pulang ke Indonesia apa, ataukah kita mau lanjut kerja di luar negeri, ataukah kita mau lanjut di akademia, kita harus mikirkan ke sana. Dan kita harus benar-benar mikirkan itu sejak kita menulis motivation letter-nya itu. Dan kita harus tahu bahwa resikonya adalah ketika kita lulus, kita bisa aja jobless. Betul. Dan itu kita harus memikirkan hal itu sejak kita sebelum melakukan S2. Bahwa potensi kalau misalnya kita nggak bisa jobless setelah S2, misalnya kita nggak ada tabungan atau misalnya kita butuh membiayai orang tua, pikirkan baik-baik lah apa kita mau S2 atau enggak. Soalnya tadi tapi banyak juga benefit S2. Cuman tadi kita harus mikir panjang-panjang apakah benefitnya mengalahkan risk-nya ataukah sebaliknya. Itu sih. Dan saya bilang kalau misalnya untuk yang mau passionate di bidang oil and gas ataupun di bidang renewable ataupun di bidang IT,
itu saya sangat rekomendasiin untuk melakukan S2 atau S3 di Nordic countries. Mereka salah satu yang paling maju di bidang oil and gas dan renewable istilahnya kalau bidang saya. Dan apalagi kalau misalnya setelah S2 mau nyari yang kerja gampang misalnya, itu coba Nordic countries is the best country to work after graduation. Soalnya mereka butuh banyak engineer dan mereka butuh highly skilled engineer. Nah tadi saya bilang sarannya teman saya, kalau misalnya mau pulang ke Indonesia, jangan pulang langsung setelah lulus. Kerja dulu, habis itu baru pulang. Soalnya kenapa? Soalnya perusahaan di Indonesia itu tidak terlalu peduli sama gelar sih. Mereka peduli sama work experience. Work experience, betul. Yeah. Jadi kalau kita bisa membackup gelar akademis kita dengan work experience, itu bakal jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita cuma pulang bawa ijazah doang. Iya. Yeah. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya pertanyaan dan masih pingin tahu lebih lanjut lagi soal kuliah di Nordic countries, Norway atau Denmark khususnya, bisa langsung tanya Bang Fian di akun LinkedIn, Facebook, atau IG-nya di bawah ini. Ya. Dan Bang Fian akan menjawab. Oke? Yes. Terima kasih Bang. Itu aja. Yeah. Dan, guys, don't forget to subscribe and leave your comment below. Mungkin kalian bisa kasih tahu ke gua apa sih saran-saran atau tips-tips yang lagi kalian butuhin nih. Mungkin kampus apa, scholarship apa, atau company apa. Bisa kalian komen di bawah ini, jangan lupa.